Assalamualaikum, selamat pagi Umi Kalsum. Ya, masih ini Bu, belum dibuka mikrofonnya Bu. Ya, dibuka mikrofonnya Bu, kami belum bisa mendengarkan suaranya Ibu. Ya, kami coba kembali menyapa Ibu Sunarti. Halo, selamat pagi Bu Sunarti. Halo, selamat pagi Bu Sunarti. Kami belum bisa mendengarkan suara Ibu. Ya, baik pendengar, tampaknya kami belum bisa mendengarkan suara dari Ibu Sunarti. Ya, Umi Kalsum sudah dinyalakan mikrofonnya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Umi Kalsum. Waalaikumsalam pagi. Iya, terima kasih Bu sudah bergabung. Izin Bu, ini karena kami juga live YouTube, bisa kameranya agak dinaikkan sedikit Bu supaya kami bisa melihat dengan jelas. Iya, dinaikkan sedikit kameranya. Iya, baik. Baik Umi Kalsum, terkait dengan dialog pada pagi hari ini dengan topik pemberian ASI eksklusif cegah stunting. Eh, Terkait dengan dialog kita Bu pada pagi hari ini, tentunya peran posyandu, pos pelayanan terpadu ini memiliki peran penting Bu dalam mencegah stunting pada anak. Nah, bagaimana Bu sejauh ini kegiatan eh, dari posyandu Desa Lalos Bu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak setiap bulannya Bu? Alhamdulillah kami di Posyandu Desa Lalo selama ini posisinya berjalan dengan baik. Ya, kalau dari antusias masyarakat sendiri Bu untuk membawakan putra putrinya balitanya ke posyandu bagaimana Bu? Iya, setiap bulan berjalan itu kegiatan posyandunya baik. Ibu-ibunya hadir tepat waktu. Iya, kalau untuk jumlah balita kita Bu di Desa Lalos itu ada berapa Bu jumlahnya? Sekitar dua kami di Desa Lalo itu dua posyandu sekitar 100 lebih posyandunya sasarannya. Ya, baik Bu. Sekitar 200 tadi Bu ya, karena dua posyandu. Itu posyandu Lalos dengan posyandu apa nih Bu? Posyandu Batu Bangga 1 dengan Batu Bangga 2. Ya, baik Bu. Ya, saya kembali ke Ibu Sunarti selaku program gizi Dinas Kesehatan Toli-Toli. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sunarti. Halo, iya Bu Sunarti. Halo, selamat pagi Bu Sunarti. Iya, tampaknya masih kami belum bisa mendengarkan suaranya Bu. Iya, baik, baik pendengar dan juga pemirsa, ini kami juga masih menantikan narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Toli-Toli, di mana juga mencegah stunting ini tidak hanya tugas dari keluarga, namun tidak hanya tugas dari pemerintah, namun semua pihak juga terlibat. Iya, ya baik, kami sapa kembali Ibu Sunarti. Halo, selamat pagi Bu Sunarti. Iya, bisa dibuka Bu audionya Bu, di sini masih belum kami mendengar suara Ibu. Ya, Bu Sunarti. Ya. Halo. Halo, selamat pagi Bu Sunarti. Halo Bu Sunarti. Halo. Iya, masih terkendala. Iya, baik. Ya, kami masih menantikan Ibu Erlianti Fatah Hakim selaku Kabid KS dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Toli-Toli yang juga akan bergabung dan via Zoom. Kami juga meminta untuk ibu-ibu narasumber bisa menggunakan headset supaya bisa dekat dengan juga mikrofonnya dan kami bisa juga mendengarkan dengan jelas suara kami. Iya, kami
sapa kembali Ibu Sunarti. Halo, selamat pagi. Halo Bu. Ya, kami belum bisa mendengarkan suara. Ya, bagi Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, kami membuka juga layanan interaktif bagi Anda di 0853 4383 1230. Sekali lagi di 0852 4248 6001. Kami nantikan Anda. Ya, di via Zoom sudah bergabung Ibu Leli Fatah Hakim selaku Kabid KS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pembicara ini. Iya. Mohon maaf ini masih bergabung. Saya baru tahu penunjukannya ke saya baru lihat. Iya, baik Bu. Iya, tidak apa-apa. Makasih Bu sudah meluangkan waktu. Iya, pagi ini Bu topiknya terkait dengan pemberian ASI eksklusif cegah stunting. Ini juga dalam rangka Pekan ASI Sedunia ini yang diperingati dari tanggal 1 sampai 7 Bu. Nah, kita ketahui bersama Bu bahwa salah satu untuk menunjang kesehatan pertumbuhan anak itu yaitu dari ASI eksklusif dari ibu. Nah, bagaimana Bu dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sendiri Bu? Nah, terkait dengan penyuluhan edukasi kepada keluarga untuk memberikan informasi bagaimana pentingnya gizi seimbang, makanan sehat, khususnya juga pemberian ASI ini Bu. Ya, terima kasih. Kami kalau dari Dinas Pengendalian Penduduk kita punya yang namanya kelompok kegiatan ya, Poktan BKB, Bina Keluarga Balita. Penyuluhan-penyuluhan itu melalui Poktan-Poktan. Jadi di beberapa Poktan itu semua penyuluhan baik mengenai remaja, bagaimana pentingnya ASI, bagaimana menjadi orang tua siaga dan sebagainya itu dilakukan oleh para penyuluh kami yang ada di 10 kecamatan dan yang lebih khususnya ada di 17 kampung KB di 10 kecamatan itu sendiri. Jadi pentingnya ASI eksklusif sudah sangat familiar menurut saya karena alhamdulillah sih berkat memang sosialisasi ataupun edukasi baik dari Dinas Kesehatan maupun DPPKB dan instansi lainnya, sebahagian besar masyarakat saya merasa bahwa mereka sudah mengetahui bagaimana pentingnya ASI eksklusif. Iya. Kemudian Bu Erlianti Fatah Hakim tadi di penyuluh pengendalian penduduk dan keluarga bencana ini di 10 kecamatan, apakah ini sudah meratakah Bu di masing-masing desa ada atau bagaimana Bu? Oh iya, kalau kami untuk seluruh Poktan itu wajib di setiap desa wajib mempunyai kelompok kegiatan, baik itu bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, ada juga yang namanya pusat informasi konseling remaja PIKR, bagaimana dia menyiapkan diri menjadi seorang calon pengantin, bagaimana dia melakukan memahami pendewasaan usia pernikahan. Kemudian ada namanya UPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksetor. Itu penyuluhan-penyuluhan dilakukan melalui Poktan-Poktan tersebut. Jadi dari DPPKD sendiri kita mempunyai Poktan yang dibina, dia mulai pada dasar, kemudian dia diharapkan bisa menjadi ProPN karena kelompok kegiatan kami itu terlapor sampai ke tingkat pusat dengan laporan R1 setiap bulannya. Ya, sejauh ini masih intens Bu dan juga aktif para kader dan juga penyuluhnya Bu. Aktif Bu, karena penyuluh-penyuluh itu mereka ada yang namanya ofisinnya, mereka punya kenaikan pangkat ataupun mereka punya cuti dibayarkan melalui kegiatan itu. Kalau kegiatan-kegiatan itu tidak jalan, maka itu sangat mempengaruhi puting-puting para penyuluh. Jadi laporan-laporan terhadap Poktan R1 itu setiap bulannya itu harus aktif. Dan itu yang selama ini kami pantau menjadi kewajiban kepada seluruh PKB, penyuluh keluarga berencana ataupun PLKB, kemudian P3K itu wajib. Jadi melalui laporan-laporan itu kita tahu bahwa kelompok kegiatan kami itu aktif yang melalui yang namanya catur bina. Yang tadinya tribina sekarang catur bina, 4 kelompok kegiatan yang wajib mereka lakukan. Ya, baik Ibu Erlianti ditahan dulu. Saya kembali ke Ibu Sunarti dari Dinas Kesehatan Toli-Toli. Kita sapa beliau. Halo, selamat pagi Ibu Sunarti. Halo, selamat pagi Ibu Sunarti.
Halo. Iya, kami belum bisa mendengarkan suara Ibu. Ya, saya kembali ke Ibu Umi Kalsum selaku Kepala Posyandu Desa Lalos. Nah, terkait Bu, tadi sudah kegiatan Posyandu di Desa Lalos ini sangat aktif Bu. Tapi bagaimana Bu minat masyarakat utamanya juga Ibu yang memiliki balita ini untuk datang ke Posyandu? Bagaimana bagaimana Bu minat masyarakat Bu atau antusias masyarakat Bu untuk membawa putra-putrinya Bu ke Posyandu? Alhamdulillah selama ini minat masyarakat ada kegiatan posyandu itu alhamdulillah baik. Setiap bulannya itu mereka membawa balitanya ke posyandu. Ya, kalau dari kegiatan-kegiatan dilakukan Posyandu seperti apa Bu untuk selain mungkin melakukan pemantauan pertumbuhan, apalagi Bu kegiatan-kegiatan dari Posyandu Bu? Biasanya pemberian vitamin, pemberian tambahan, pelayanan KB biasanya di posyandu ada juga pemilihan mengenai Iya. Ya, kalau untuk dari segi fasilitas, kemudian juga alat-alat kesehatan, apakah ini juga menunjang Bu fasilitas kesehatan yang ada di Posyandu Bu sejauh ini? di posyandu kami fasilitasnya karena sekarang posyandu itu jadi pelayanannya semua dilayani di posyandu lansia, posyandu remaja, balita semua dilayani setiap bulan itu. Iya, kalau dari hasil pemeriksaan setiap bulannya Bu, ini bagaimana Ibu melihat perkembangan balita yang ada di Desa Lalos ini Bu? Apakah ada indikasi gejala ke arah kurang gizi atau bagaimana Bu? Ya izin Bu, mohon bisa didekatkan Bu suara Ibu dengan mikrofonnya Bu supaya kami bisa mendengarkan dengan jelas Bu. Iya. Bagaimana Bu? Iya, dari hasil pemantauan. Dari hasil pemantauan di posyandu kami itu ada kurang itu bukan karena kurang. Ya baik, ditahan dulu Ibu, saya kembali menyapa Ibu Sunarti. Halo, selamat pagi Bu Sunarti. Pagi Bu. Ya, ya, ini sudah jelas Bu kami terima. Ya, terkait dengan topik kita Bu, pemberian ASI eksklusif cegah stunting. Nah, mengapa Bu pemberian ASI eksklusif ini bagi bayi 0 sampai 6 bulan ini sangat penting Bu untuk diberikan kepada bayi Bu? Terima kasih Bu. Terkait ASI eksklusif itu sangat efektif untuk pencegahan stunting. Kenapa seperti itu? Karena memang dalam kandungan ASI itu sendiri sudah mengandung semua nutrisi lengkap yang dibutuhkan oleh pertumbuhan bayi. Yang pertama itu manfaat ASI itu untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Kemudian kita ketahui sendiri bahwa manfaat lain daripada ASI itu adalah untuk bonding antara ibu dengan bayi atau menumbuhkan rasa kasih sayang antara ibu dengan bayi. Kemudian ASI juga berfungsi untuk melindungi bayi dari infeksi, serta yang paling kita ketahui bahwa dengan ASI biaya tentu lebih murah. Nah, itulah mengapa ASI sangat
otak sangat berperan dalam pencegahan stunting. Mana kandungan ASI itu sendiri ada kandungan lemak di dalamnya yang berfungsi, yang di dalam lemak sendiri itu ada asam lemak esensial yang berfungsi untuk pertumbuhan otak dan mata bayi serta baik untuk pembuluh darah bayi itu sendiri. Kemudian selain lemak, di dalam ASI itu ada protein yang berfungsi untuk pertumbuhan bayi, kemudian karbohidrat yang diperoleh dari laktosa atau gula susu yang ada pada ASI. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Bu, peran Dinas Kesehatan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi sejauh ini bagaimana, Bu? Karena masih ada fenomena di masyarakat juga, ada beberapa juga ibu yang tidak memberikan ASI tapi menggunakan susu formula ini, Bu. Ya. Terkait hal tersebut, kami sudah punya, selain kami dari kabupaten yang turun langsung ke lapangan, kami juga punya petugas gizi di masing-masing puskesmas. Jadi setiap puskesmas itu ada petugas gizi yang bertugas sebagai memberikan informasi terkait pemberian ASI. Jadi selain kami dari kabupaten, ada petugas gizi di puskesmas yang bisa memberikan sosialisasi tentang ASI. Iya, kalau untuk selain kegiatan-kegiatan Dinas Kesehatan tadi, Bu, memberikan juga pemberian edukasi, Bu. Nah, kalau dari Ibu Sunarti sendiri, Bu, ketika melihat juga manfaat ASI ini, hemat biaya waktu dan tenaga, tetapi bagaimana, Bu, dengan peran juga ini kan ada wanita karir juga, Bu, dia bagaimana bisa membagi waktunya, Bu, untuk di satu sisi bekerja tapi di satu sisi juga harus melayani bayinya, Bu. Ya, terima kasih. Jadi wanita karir lah ya, tidak menghambat untuk tetap memberikan ASI. Jadi mereka tetap bisa memberikan ASI dengan cara diperah, atau ASI-nya diperah, disimpan di kulkas atau di pendingin. Itu kan ASI bisa disimpan sampai beberapa jam sesuai dengan suhu tubuh, bahkan sampai berhari-hari bisa sesuai dengan suhu yang ada yang dipakai untuk menyimpan ASI. Jadi ASI-nya bisa diperah, kemudian disimpan ke penjaga, diberikan ke penjaganya agar ASI tetap diberikan ke bayinya. Iya, tapi tempat kerjanya jauh. Tapi bagaimana, Bu, dengan ibu yang ASInya tidak lancar ini, Bu? Apakah ini susu formula juga bisa menggantikan atau sebagai alternatif juga, Bu? Ya, terkait ASI lancar inilah yang sering kami temui di lapangan, Bu. Kenapa kadang kami temui ibu, kami tanya kenapa bayinya tidak diberikan ASI. Salah satunya katanya ASI-nya tidak lancar, ASI-nya tidak ada. Terkait dengan ini, kami melihat ada dua faktor sebenarnya yang menjadi penyebabnya. Pertama itu adalah tingkat pengetahuan ibu itu sendiri tentang ASI, kemudian tentang tentang pelekatan dan pemberian ASI yang tepat. Nah, kadang mereka mengatakan bahwa ASI-nya tidak cukup, ASI-nya tidak mau keluar. Tapi begitu kadang kalau saya sendiri kalau di lapangan, saya suruh ibunya bagaimana sih sebenarnya dia memberikan ASI ke bayinya. Itu lihat, kadang saya melihat itu cara pelekatan, karena itu memang cara pelekatan yang baik dan tepat itu salah satu faktor yang mempengaruhi produksi ASI. Kalau dia tidak tepat di rangsangan untuk pengeluaran ASI itu juga tidak akan lancar. Jadi harus pemberian ASI itu harus tepat dan harus benar dan tepat pelekatannya. Yang biasa terjadi itu kan ibu menyusui di puting, bukan di areolanya. Nah, itu yang sering saya dapat kalau turun ke lapangan. Bahkan saya pernah adakan coba turun ke posyandu, adakan konseling ASI, ada tentang pergerakan tentang cara menyusui, mereka baru paham
seperti ini ya Bu, caranya menyusui. Iya. Itu. Artinya Sebenarnya yang salah satu selain konsumsi makanan, itu faktor pelekatan itu berpengaruh juga ke produksi ASI. Iya, baik. Saya kembali ke Ibu Erlianti Hakim. Nah, ya terkait dengan tadi dari pernyataan Ibu Sunarti, Bu Erlianti Hakim ini masih adanya juga masyarakat yang juga belum semuanya mengetahui bagaimana teknik untuk memberikan ASI kepada bayinya, Bu. Nah, bagaimana dari penyuluh-penyuluh ini, Bu KB, untuk memberikan edukasi, Bu, bagi masyarakat ini, Bu? Ya, terima kasih. Kaitan dengan tugas dari penyuluh itu sendiri, memang kalau secara keseluruhannya kita ini punya keterbatasan petugas. Dari 109 desa kelurahan, petugas kami itu cuma sekitar 40 yang PKB ya. Itu juga sudah ada yang pensiun 5 orang. Jadi untuk membagi ke wilayah-wilayah kerja mereka, mereka dibantu memang oleh P3K. Jadi kalau ada di tempat-tempat tertentu yang memang merasa belum maksimal penyampaian ataupun KIE-nya ya, konseling informasi dan edukasinya, ya kita mencoba untuk memperbaiki diri, kita coba untuk menyampaikan ke teman-teman penyuluh, karena memang manfaat ASI eksklusif itu sendiri memang menjadi tugas bersama selain dari Dinas Kesehatan, para penyuluh kami, karena kaitan dengan beberapa poktan tadi. Nah, jadi keterbatasan penyuluh yang mungkin tidak menjadikan masyarakat, tapi kalau kondisi lapangan selain informasi secara langsung itu kan informasi cukup banyak sebenarnya. Cuman kadang masyarakat itu sendiri juga, apalagi yang sekarang mungkin baru seperti yang dijelaskan tadi Ibu Narti, bahwa baru sekali mungkin merasa aslinya kurang. Ya sudah, anak-anak sekarang ini kan juga punya gaya hidup sendiri. Jadi kita harapkan memang edukasi, yang paling utama edukasi memang bagaimana ini pentingnya ASI eksklusif ini. Jadi kalau kondisi apalagi bilang Gen Z ini itu tahu betul mereka lewat informasi media sosial itu sangat banyak sebenarnya informasi itu diberikan. Tapi menjadi PR bagi kami juga tidak memungkiri bahwa masih ada yang perlu kami benahi kaitan dengan kurangnya tenaga yang memang harus kami bagi. Yang sebaiknya itu kan ada di setiap dusun, poktan-poktan setiap dusun, tapi kami cuman bisa memantau di setiap desa, sehingga 109 desa itu dengan tenaga sangat terbatas, yaitu kami mohon maaf kalau ternyata masih ada masyarakat yang menganggap ini belum maksimal. Ya, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI.net, bagi Anda yang ingin juga memberikan pertanyaan, kami persilakan di layanan interaktif kami di 0853 4383 1230 atau di 0853 4383 1230 dan juga 0821 9483 0965. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Senang ya, Bu. Stunting dapat kita cegah sejak dini. Ini hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A. Aktif minum tablet tambah darah. B. Minum terapi periksa kehamilan minimal 6 hari.
penting. Pro 1 RRI Toli Toli. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Toli Toli Bol dan Parigi Motong. Anda masih bersama kami dalam program Dialog Lintas Pagi RRI Toli Toli Bol dan Parigi Motong terkait dengan topik pemberian ASI eksklusif cegah stunting. Kita ketahui bersama bahwa stunting ini merupakan masalah nasional dan seluruh pihak diharapkan untuk terlibat dalam mencegah stunting dengan berbagai program dan strategi tentunya. Dan salah satunya ini yaitu pemberian ASI eksklusif. Ya, saya kembali ke Ibu Umi Kalsum. Ya, Ibu Umi Kalsum, nah bagaimana masyarakat Bu yang khususnya yang memiliki balita ini yang belum pernah pergi ke posyandu ini? Apakah Kadir juga ini melaksanakan jemput bola atau turun langsung memantau perkembangan bayi Bu? Ya, kami dari posyandu sebelum hari H posyandu itu kalau diberitahukan bahwa ada pemberian imunisasi. Kalau ibu balitanya tidak balitanya ke posyandu, kami mengadakan kunjungan rutin, mengundang ibunya ke posyandu. Iya, terkait dengan juga pemantauan dan pertumbuhan anak ini Bu setiap bulannya. Ini apakah juga sudah maksimal Kak Bu sehingga ini benar-benar anak ini mengalami pertumbuhan yang baik Bu, khususnya untuk mencegah stunting? Iya, alhamdulillah sebisa mungkin kan memberi edukasi kepada ibu untuk membawa anaknya ke posyandu. Iya, tolong Bu, suaranya agak dibesarkan Bu ya, karena kami kurang mendengar dengan jelas Bu suaranya. Ya, saya kembali ke Ibu Sunarti. Halo Bu Sunarti. Iya Bu. Ya, ini juga Bu yang menarik terkait dengan pemberian ASI eksklusif. Nah, terkadang kan juga di beberapa pelayanan di fasilitas publik ini tentunya harus ada yang namanya ruang menyusui. Nah, bagaimana Dinas Kesehatan Bu memastikan di beberapa fasilitas publik ini ada yang namanya ruang menyusui sehingga ini juga tidak menghambat pemberian ASI eksklusif yang memang pemberian ASI ini kan 2 jam Bu ya, per 2 jam. Nah, bagaimana juga Dinas Kesehatan memastikan di fasilitas publik ini ada ruang menyusui Bu? Ya, terima kasih. Terkait ruang menyusui itu pun kami sudah sosialisasikan agar di setiap tempat-tempat yang fasilitas pelayanan umum itu ada ruang ASI. Di puskesmas pun kami sudah menganjurkan untuk menyiapkan ruang menyusui untuk ibu yang berkunjung ke puskesmas ataupun ke tempat pelayanan umum. Seperti itu. Iya, dari beberapa fasilitas publik di Kabupaten Toli Toli Bu, mungkin sudah ada berapa Bu yang memang sudah terpenuhi Bu ruang menyusuinya ini Bu? Sampai sekarang sih kalau di puskesmas memang belum semua puskesmas menyiapkan ruang menyusui, itu terkait dengan fasilitas yang ada sih. Kemudian kemarin kalau tidak salah itu di Polres kayaknya ada, cuman saya belum cek lagi sampai sekarang apa masih
jalan atau bagaimana. Tapi memang kemarin sempat di rekap itu tempat-tempat yang memiliki ruang menyusui itu sempat disampaikan bahwa di tempat tersebut ada. Kalau di puskesmas memang semua puskesmas belum memiliki. Itu terkait tadi saya katakan fasilitas yang tidak memadai untuk menyiapkan ruangan khusus untuk menyusui. Di luar selain di puskesmas Bu, mungkin di fasilitas publik lainnya Bu, di tempat-tempat fasilitas publik lainnya bagaimana Bu? Ya, untuk yang tempat lainnya kayaknya belum Bu, karena seperti yang saya katakan tadi, fasilitas yang mereka miliki itu kan terbatas, jadi mereka belum menyiapkan tempat khusus untuk menyusui. Iya, baik, ditahan dulu. Ya, pendengar, kami persilakan bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan, silakan di 0853 4383 1230. Saya kembali ke Ibu Erlianti. Nah, Ibu Erlianti, terkait dengan untuk menciptakan generasi yang baik. Nah, sejauh mana Bu edukasi dini utamanya anak remaja dalam mempersiapkan diri menjadi seorang ibu, sehingga nantinya jika sudah pernikahan ini lebih paham terhadap gizi ibu dan juga balita Bu. Iya, Bu Erlianti. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Kalau melalui remaja ya, mereka itu kan ada yang namanya PR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Sebaiknya memang menjadi orang tua itu harus direncanakan. Makanya lewat PR itu yang ada di setiap sekolah harusnya, setiap SMP dan SMA, itu ada yang namanya PR jalur pendidikan, kemudian PR jalur masyarakat, edukasi-edukasi itu yang selalu kami sampaikan. Ada di situ pertemuan yang namanya pendewasaan usia pernikahan. Lewat informasi-informasi itu, mereka itu bisa juga menjadi konselor sebaya, menjadi konselor pendidik. Mereka yang menyampaikan, mereka yang mengedukasi ke sesama remaja. Bagaimana pentingnya menjadi merencanakan pernikahan yang ideal. Kita harus menikah pada usia 21-25 versi BKKBN. Kemudian bagaimana menjadi orang tua yang siaga, bagaimana mempersiapkan pernikahan itu sendiri, itu di kegiatan-kegiatan mereka itu sangat lengkap. Nah, edukasi ini juga kami mempunyai ya di Kabupaten Toli-Toli ini ada yang namanya tim pendamping keluarga. Nah, edukasi ini melakukan pendampingan, yang menjadi tugas mereka adalah pendampingan. Harapannya bahwa dari pusat, karena ini memang bukan hanya di Kabupaten Toli-Toli, tapi memang menjadi program pusat, bahwa lewat TPK-TPK ini diharapkan edukasi. Mungkin ini Ibu Umi Kalsum, mudah-mudahan ya maksimal juga TPK-nya yang ada di Desa Lalo. Nah, kami harapkan lewat kader-kader yang ada, baik kader Poktan maupun kader di TPK, yang mana di TPK itu dalam satu tim itu terdiri dari 3 unsur. Unsur bidan, kemudian unsur PKK-nya, kemudian yang satunya adalah unsur BKKBN sebagai kader. Nah, di situ kita mempunyai 174 tim TPK atau 522 orang. Nah, harapan kami lewat poktan-poktan yang ada ataupun lewat remaja-remaja ini PR, informasi-informasi ini bisa tersampaikan. Kita juga mempunyai namanya Poktan BKR, Bina Keluarga Remaja. Di situ pembinaan kepada ibu-ibu yang mempunyai anak remaja. Kemudian alhamdulillah kita anak-anak remaja kita lewat forum forum generasi berencana itu sangat aktif sehingga mereka alhamdulillah cukup banyak prestasi yang sudah mereka terima. Tahun-tahun kemarin juga yang barusan ini dapat juga juara 1 forum genre, kemudian juara 3 provinsi. Jadi tugas mereka adalah memberikan edukasi ke IR utamanya. Iya, baik, saya kembali ke Ibu Umi Kalsum. Nah, terkait dengan untuk posyandu Bu, apakah ada juga pendampingan terhadap pembinaan ibu hamil maupun menyusui Bu, sehingga tingkat pemahaman juga ini mengalami peningkatan Ibu Umi? Ya, terima kasih. Iya, kami dari itu kami juga kasih setiap bulan itu kami ada pendampingan hamil, bayi, pendampingan balita. Alhamdulillah berjalan dengan
lancar. Iya. Ya baik, saya kembali ke Ibu Sunarti. Nah terkait dari Dinas Kesehatan Toli-Toli Bu. Nah ini kan juga masih bisa Bu dibagikan mungkin tips-tips ini Bu untuk pemberian ASI eksklusif bagi Ibu ke anaknya Bu. Bagaimana mungkin tips-tips untuk pemberian ASI eksklusif ini Bu? Ya, terima kasih. Agar tips agar ASI eksklusif itu tetap berjalan dengan baik, tetap diberikan kepada bayi. Pertama itu ibunya harus paham apa sih sebenarnya manfaat, apa sebenarnya fungsi daripada ASI eksklusif tersebut. Di mana kita ketahui seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kandungan gizi yang ada dalam ASI itu sudah memenuhi kebutuhan bayi tersebut. Jadi dengan mengkonsumsi atau dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi. Kemudian kedua, bagaimana sebenarnya kita pemberian ASI ke bayi, bagaimana kita tentang pelekatan, tentang pemberian yang baik, posisi yang baik dalam pemberian ASI agar anak atau produksi ASI itu tetap ada. Jadi yang harus kita perhatikan adalah posisi pelekatan dan pemberian ASI, atau pada saat menyusui itu harus tepat pelekatannya. Mungkin seperti itu. Iya, baik Ibu Sunarti ditahan dulu, saya kembali ke Ibu Erlianti Fatah Hakim. Nah ini juga Bu masih adanya fenomena di kalangan ibu-ibu khususnya memiliki balita ini enggan juga memberikan ASI kepada anaknya dengan beberapa alasan. Nah terkait dengan apakah juga ini dukungan suami dan anggota keluarga ini juga sangat penting Bu bagi ibu yang memiliki balita Bu? Ya sudah pasti dukungan keluarga itu sangat dibutuhkan, karena jujur secara emosional seorang ibu hamil itu, apalagi ibu yang mempunyai bayi, kalau emosional juga terganggu, dia merasa tidak didukung oleh suami, dia mungkin secara penampilan itu kan semua sangat mempengaruhi, sehingga biasa ASInya itu jadi kurang. Nah, apalagi kalau memang dia ikut komunitas yang menganggap bahwa kita harus fashion, kita harus ramping dan sebagainya, karena memang berbeda-beda pemikiran. Tapi kami sangat harapkan lewat LC Meal, elektronik siap menikah dan hamil, di mana mereka itu setiap calon pengantin itu diberi edukasi. Mereka itu melalui tahapan yang semua ketahapan itu dari puskesmasnya ketika mereka memeriksa lila, kemudian HB-nya, kemudian dia lanjut ke Kemenak. Kemenak itu juga ada yang namanya KIE tentang bagaimana menjadi seorang orang tua, persiapan menjadi orang tua. Jadi tahapan-tahapan itu cukup banyak, karena diharapkan bahwa mereka itu sudah maksimal informasinya, tapi tinggal pelaksanaannya itu sendiri. Jadi di LC Meal itu elektronik siap menikah dan hamil, diharapkan semua calon pengantin itu sudah melalui tahapan itu. Jadi termasuk sebenarnya dilihat ketika misalnya itu cukup mempengaruhi, ketika misalnya lilanya kecil, berarti dianggap dia belum terlalu siap menjadi ibu, dengan harapan ketika dia mengikuti ingin mendapatkan sertifikat LC Meal pada saat lilanya mungkin masih kurang, ya walaupun memang kondisi ini beda ya teori dengan lapangan. Kita harapkan sebenarnya di teori ketika lilanya masih kurang, jadi di support lagi, injeksi gizi lagi calon pengantinnya. Tapi kan lapangan kadang tiba masa tiba akal, sehingga kadang LC Meal itu disepelekan juga sebenarnya. Jadi itu menjadi polemik juga, bahwa kalau berbicara masalah informasi, edukasi dan konseling baik dari Dinas Kesehatan, BKKBN itu sendiri maupun Kemenak, sudah kami lakukan tahapan-tahapan itu. Ya baik Ibu Erlianti ditahan dulu Bu, saya kembali ke Ibu Sunarti nih. Nah jika anak benar-benar tidak pernah mendapatkan ASI Bu, apakah peluang untuk mengalami stunting ini besar Bu, dan sekitar berapa persen Bu Sunarti?
Ya, terima kasih. Eh, kalau terkait anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, saya tidak berani mempunyai bahwa mereka berpotensi besar untuk stunting. Namun yang harus kita ketahui bahwa pemberian ASI eksklusif adalah hal yang sangat penting. Bahkan dianjurkan oleh WHO bahwa untuk penanganan stunting adalah pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, yang kemudian dilanjutkan dengan MPASI di umur 6 bulan sampai dimulai dari 6 bulan, dan kemudian dilanjut ASI tetap dilanjutkan sampai 2 tahun. Yang itu adalah rekomendasi dari WHO. Nah, terkait persentase untuk risiko stunting yang bagi yang tidak ASI, saya belum mendapatkan informasi tentang itu. Yang saya ketahui bahwa rekomendasi dari WHO, bahkan salah satu intervensi spesifik dalam pencegahan stunting dan penanganan stunting itu adalah pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Seperti itu. Dan pemberian ASI eksklusif itu Bu 0 sampai 6 bulan memang wajib Bu ya? Harus diberikan juga ya? Iya, karena memang nutrisi yang ada dalam ASI 0 sampai 6 bulan itu sudah cukup memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan bayi tersebut. Yang kemudian di saat 6 bulan kemudian dilanjutkan dengan MPASI, MPASI yang adekuat. Dan ASI tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Seperti itu. Iya. Ya baik Bu, mungkin kalau untuk bisa memperlancar Bu, itu kan tadi ada jedanya juga ya, baik tadi tidak ada makanan empasi. Nah untuk bisa memperlancar air susu ibu ini bagaimana Bu? Mungkin apa yang harus dilakukan oleh para ibu-ibu? Terima kasih. Jadi selain asupan dari ibu selama dia hamil sampai dia menyusui itu harus diperhatikan, artinya cukup gizi, baik itu dari gizi makronya maupun gizi mikronya, yaitu dari karbohidratnya, protein dan lemaknya, itu pun semua harus terpenuhi. Kemudian pada saat menyusui itu memang ibu harus paham bahwa semakin sering bayi menyusui, semakin sering kontak antara bayi dengan ibu, itu akan mempengaruhi produksi ASI. Dan semakin sering dan berarti itu akan meningkatkan produksi ASI. Nah, itulah kenapa mungkin ibu-ibu mengatakan bahwa ASInya kurang, mungkin karena kontak antara ibu atau ibu tidak sering menyusui ke ibunya. Karena pada saat terjadi kontak atau penyusapan dari si bayi, maka itu akan ada hormon yang akan bekerja memproduksi ASI. Jadi sering-sering mungkin kontak ibu dengan bayi, maka produksi ASI semakin meningkat, karena produksi antara produksi prolaktin yang memproduksi ASI dan produksi hormon oksitosin yang mengalirkan ASI itu semakin itu bekerja, dan produksi ASI itu tidak akan berkurang, dia akan lebih. Dan cara menyusui yang juga harus diketahui bahwa pada saat menyusui ibu harus memang betul-betul bahwa payudara yang satu harus kosong betul, baru dipindahkan ke payudara yang satunya untuk memaksimalkan produksi ASI. Seperti itu. Iya. Karena itu semua berpengaruh ke produksi ASI ketika ibu tersebut tidak memahami bagaimana sih sebenarnya menyusui yang baik. Seperti itu. Iya. Baik, pendengar dan juga pemirsa dan juga ibu-ibu narasumber, ini tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9:53. Ya, jadi kami minta masing-masing dari ibu-ibu narasumber apa yang menjadi harapan dan juga closing statementnya di dialog pada pagi hari ini. Saya terlebih dahulu ke Ibu Umi Kalsum selaku Kepala Posyandu Desa Lalos. Silakan Bu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Semoga dengan adanya kegiatan seperti pendamping keluarga bisa mempercepat penanganan stunting, dan masyarakat sadar akan pentingnya ASI eksklusif dalam percepatan penanganan stunting.
Iya, baik. Terima kasih Ibu Umi Kalsum sudah meluangkan waktu di dialog pagi ini. Selanjutnya saya ke Ibu Erlianti Fatah Hakim. Apa yang ingin disampaikan Bu kepada masyarakat? Terima kasih kepada masyarakat, khususnya kepada ibu-ibu calon pengantin ataupun ibu-ibu yang lagi hamil. Tolong manfaatkan ASI eksklusif, karena bagaimanapun ASI eksklusif itu sudah sangat terbukti seperti manfaat-manfaat yang dijelaskan tadi oleh Ibu Sunarti, bahwa sangat besar manfaatnya. Selain manfaat yang ada yang secara medis, manfaat yang lebih utama itu kita kan murah meriah dan mudah. Begitu dibutuhkan sudah tersedia, dan lagian tidak pakai biaya, asal ibunya sehat, insya Allah anaknya sehat. Jadi harapannya menuju generasi emas, manfaatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Betul-betul jangan dulu ditambah dengan makanan pendamping. Iya. Baik, terima kasih Bu Leli Fatah Hakim dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toli-Toli yang sudah bergabung. Ya, saya kembali ke Ibu Sunarti. Apa yang menjadi harapan Ibu dan juga closing statement-nya Bu kepada masyarakat? Ya, terima kasih. Kalau untuk saya sih sebesar dan sebagus apapun support yang ada di luar tidak akan pernah menyamai kandungan gizi yang ada dalam ASI. Jadi tetaplah dengan ASI, karena ASI adalah hak dari setiap anak, dan jangan hak anak tidak diberikan. Kemudian dukungan dari keluarga adalah hal yang paling penting, adalah hal yang paling besar dalam keberhasilan ASI eksklusif. Demikian pun dukungan dari teman-teman kesehatan dalam memberikan edukasi dan memberikan pendampingan, dalam memberikan konseling, sangat mempengaruhi, sangat mendukung dalam pemberian eksklusif. Demikian. Iya. Baik, Ibu-Ibu narasumber, terima kasih sudah meluangkan waktu di kesempatan dialog pada pagi hari ini. Tentunya apa yang sudah disampaikan ini memberikan pengetahuan yang baru bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih Ibu Sunarti, Ibu Erlianti Fatah Hakim, dan juga Ibu Umi Kalsum. Dan tentunya dengan pembahasan kali ini memberikan pembelajaran dan pengetahuan baru bagi masyarakat. Dengan harapan pemberian aksi eksklusif ini juga menjadi hak anak, sehingga pertumbuhan perkembangannya akan semakin baik dan juga generasi emas 2045 mendatang itu akan juga terwujud. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina Musadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.